Shalom semuanya ibu-ibu. Ya, terima kasih untuk Cigyok dan teman-teman semuanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, para wanita yang dikasihi Tuhan, selama kita kumpul seperti ini, mari selalu tetapkan di hati, aku datang ke rumah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau bagikan ini Bapak Ibu-ibu semua. Akan ke depan banyak kita akan mendengar dari firman Tuhan ini dari 2 Petrus 1 ayat 5-8 yang mendasari tentang tema yang Tuhan berikan, tema yang harus kita kerjakan, terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Sama-sama kita sudah tahu Bapak Ibu saudaraku bahwa kita diciptakan Tuhan itu segambar, serupa dengan Bapa di surga. Kita tahu itu. Artinya segambar dan serupa itu adalah hidup kita ini mencerminkan sifat-sifat dari Allah sendiri. Hidup kita ini ada sifat Allah. Tapi semua itu dirusak oleh dosa karena manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu itu. Tapi ketika kita mempercaya kepada Tuhan Yesus, Dia menebus hidup kita, Dia keluarkan kita dari dosa kepada kehidupan kekal. Dia keluarkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, kata firman Tuhan. Masalahnya, apakah hidup kita yang sudah ditebus, yang sudah ada di dalam terang yang ajaib, memancarkan terang? Tema yang lalu yang kita harus tetap kerjakan, bangkit jadilah terang. Kita tidak mungkin bisa jadi terang kalau kita tidak serupa dengan Kristus. Hari ini saya mau mengingatkan bahwa keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita, keselamatan yang kita sudah terima di dalam penebusan Yesus, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Saya mau baca dulu, saya awali dari 2 Petrus 1 ayat 1-4, ibu-ibu. Dari terjemahan baru. Ini ditulis oleh Simon Petrus. Ayat 1 bilang begini, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita ini yang percaya Yesus ada di posisi ayat 1. Di ayat 1 dulu teman. Kita adalah orang-orang yang menerima keadilan. Di mana harusnya keselamatan hanya milik bangsa Israel karena dia bangsa pilihan Tuhan. Tapi karena Allah adil, tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel, Dia mau selamatkan semua orang yang mau percaya kepada Dia. Jadi kita pun sudah memperoleh iman oleh karena keadilan Allah, karena Dia juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita mendapat kasih karunia karena kita belajar mengenal Allah. Ayat 3, perhatikan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 3 ini lagi ngomong apa sih? Karena kuasa Tuhan kita diberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjadikan kita orang yang hidup, bisa hidup saleh. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak bisa hidup saleh. Karena Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan supaya kita bisa hidup dalam kesalehan. Ayat 4 bilang apa? Dengan jalan itu, yang mana? Jalan yang mana?
yang sudah diberikan berbagai fasilitas, bantuan untuk kita bisa hidup saleh, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan. Tadi diberikan segala ayat 3, Tuhan berikan segala sesuatu yang bisa mendukung kita untuk hidup saleh. Ayat 4, Tuhan berikan lagi. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh janji-janji itu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Setelah kita terima berbagai tools, segala sesuatu yang mendukung kita bisa hidup saleh, Tuhan juga berikan kita janji. Janji keselamatan di dalam nama Yesus. Janji penolong Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita. Janji Tuhan Dia selalu menyertai kita. Untuk apa sih? Untuk kita bisa beroleh, mendapat bagian di dalam kodrat ilahi. Apa kodrat ilahi? Kenyataan Allah. Kehidupan Allah kita bisa dapatkan nantinya. Di bumi ini pun kita sudah dapatkan kehadiran Tuhan. Nantinya setelah hidup kita berakhir di muka bumi ini, kita pun bisa mendapatkan tinggal bersama dengan Dia. Penting gak Bapak Ibu-Ibu? Yuk tolong multimedia keluarin gambarnya. Saya ambil gambar ini dari slide khotbah Pak Budiman tanggal 20. Gambar ini didasari dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Jadi ibu-ibu yang saya mau ngomong di gambar ini adalah dari iman kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua. Dari mulai kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal ini, bukankah ini semua tentang karakter yang harus kita miliki Bapak Ibu? Jadi ibu-ibu. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Ini bicara karakter kan? Yang harus kita punya. Lalu dengan karakter yang kita punya, kita pun belajar mengasihi akan saudara-saudara. Kita belajar mengasihi semua orang. Yang bukan Kristen pun kita harus mengasihi mereka. Banyak orang Kristen setelah punya iman, apa sih iman? Percaya kita kepada Yesus, mereka bisa berbuat baik kepada saudara-saudara maupun kepada banyak orang. Bisa. Tapi mereka jarang, orang Kristen jarang mau melakukan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Jarang. Sehingga kebaikan yang Dia berikan kepada saudara-saudara itu hanya kebaikan. Kebaikan manusia. Tetapi yang Tuhan mau kita bangun diri kita untuk hal yang kebajikan dan semuanya itu. Sehingga ketika kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain, kita bukan hanya sekedar melakukan yang baik, tapi kita melakukan yang benar. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, saya mau baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena segala pemberian dan janji Allah itu, tadi kan kita sudah terima pemberian di ayat 3. Segala sesuatu yang bisa mendukung kita untuk hidup dalam kesalehan. Ayat 4 kita pun sudah terima janji Allah itu. Janganlah kalian sekedar percaya. Jangan sekedar iman kalau tadi di anak tangga. Jangan hanya sekedar engkau punya iman. Jangan sekedar engkau hanya percaya kepada Yesus. Jangan hanya sekedar berhenti dan puas engkau selamat di dalam nama Yesus. Jangan berhenti sampai di sana. Lanjut lagi. Tetapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk hidup menjalankan keyakinan yang kalian percayai.
Jadi jalani. Kita jarang mau menjalaninya. Kita tidak mau menjalankan keyakinan yang kita sudah percayai. Ayat yang lain mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya udah berapa kali juga ngomong ayat ini. Jadi mari ibu-ibu, sudah bukan waktunya lagi, yang penting aku selamat. Bukan, stop. Mari mulai mengerjakan, membangun manusia rohani kita. Ini pasti kita tidak sukai. Karena kecenderungan hati manusia ingin melakukan yang enak, yang daging. Yang memuaskan dagingnya, yang memuaskan nafsunya. Stop untuk yang model begitu. Firman Tuhannya nanti renungkan di rumah. Sangat mudah dimengerti, sangat jelas. Janganlah kalian sekedar percaya, tetapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan keyakinan yang kalian percayai. Caranya, pertama, hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. Yang tadi, kebajikan. Bahasa TB, kebajikan. Bahasanya TSI, hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. Setelah kita percaya, hiduplah dengan melakukan perbuatan yang baik. Kedua, milikilah pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Ketiga, belajarlah menguasai diri. Belajar, kuasai diri. Udah mau ngamuk, tapi Roh Kudus sudah ingatkan, jangan ngamuk anakku. Kita tahan saja. Kita pegang meja yang sekuat-kuatnya, atau kaki kita nggak bisa diam. Apa? Untuk buang kita punya kemarahan. Jangan sampai terlontar kata-kata sampai memarahi orang lain. Saya melakukan itu, ibu-ibu. Belum bisa sempurna, belum bisa. Tapi saya lakukan dengan keras. Keempat, bertahanlah dalam kesusahan. Sabar, bertahan. Kalau lagi gak enak, gak punya uang, sesek, penghasilan sangat sedikit, pengeluaran banyak, bertahanlah. Karena Tuhan tahu kok kita sedang bertahan. Apa persoalan ibu-ibu? Bertahanlah, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kelima, berusahalah untuk hidup semakin sesuai kemauan Allah. Berusaha untuk hidup semakin sesuai dengan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan apa? Kita dikembalikan menjadi serupa dengan Kristus. Makanya judulnya serupa Kristus. Kita yang sudah jatuh dalam dosa, kehilangan semua sifat-sifat Allah. Tapi yang mau percaya Yesus, Yesus datang, Yesus menebus kita, kita menjadi orang yang diselamatkan. Tapi banyak kita tidak mau meninggalkan kebiasaan lama kita. Mari berjuang. Tadi ada kata bersungguh-sungguh. Di versi lain dipakai kata lakukanlah sekuat-kuatnya, artinya habis-habisan. Berusahalah untuk hidup semakin sesuai kemauan Allah. Yang keenam, belajarlah mengasihi saudara-saudara seiman. Dan yang ketujuh, nyatakanlah kasih kepada semua orang dengan perbuatan. Kita harus berusaha sekuat-kuatnya. Mengerjakan semua. Anak tangga yang tadi itu. Kalau pakai gambar anak tangga. Tapi kalau bicara ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Kerjakan saudaraku, kerjakan. Mungkin banyak hal kita rasa rugi ketika kita melakukan. Kalau aku gak rebut, aku gak paksa rebut, hilang, rugi. Mungkin. Oleh sebab itu kita mesti dekat dengan Tuhan.
Sehingga kita tahu kalau Tuhan bilang berperanglah, kita berperang. Kalau Tuhan bilang kan diam di tempat, diamlah di tempat. Memang tidak mudah kita mau rebut atau kita tidak rebut. Tetapi ketika kita mau rebut sesuatu yang bagian kita, ingat apakah didasari dengan kebenaran, dengan kebijaksanaan, dengan penguasaan diri. Ingat kalau saya sering ngomong soal warisan, contoh yang paling gampang kan itu. Warisan yang sering bikin orang ribut. Ambil atau jangan warisan? Yang bagian kita ambil. Tetapi jangan ribut. Lebih memilih hilang daripada kita harus ribut, buka baju untuk berkelahi dengan saudara kita. Stop model itu. Kita bijaksana. Kalau aku sampai pukul-pukulan, sampai berantem, apakah aku yang orang Kristen ini jadi berkat untuk saudaraku? Oh, dia juga orang Kristen, malah dia pelayan Tuhan. Terus kita boleh, karena dia pelayan Tuhan, kita jemaat, kita boleh berantem sama dia. Kita menuntut dia untuk rohani. Enggak, udah jangan tuntut orang, tuntut diri kita sendiri. Ketika kita mau ambil bagian warisan kita, apakah didasari dengan penguasaan diri? Atau didasari dengan hawa nafsu yang begitu kuat? Kita harus berusaha, ibu-ibu. Saya selalu setiap tahun ngomong, jika tema sudah turun buat kita GBI, PPL, seluruh cabang, maka bagian yang paling penting dari seluruh jemaat yang ada di PPL adalah mengerjakan tema itu. Mau mengerjakan tema gereja lain, silakan. Asal untuk melengkapi rohani kita, silakan. Tapi yang paling utama yang dikerjakan adalah tema yang Tuhan turunkan di gereja kita. Karena untuk kita. Kenapa sih kita harus konsentrasi, kita harus fokus, kita harus sekuat tenaga mengerjakan ayat 5, 6, dan 7? Karena ayat 8-nya bilang begini. Kalau kamu melakukan semuanya itu, yang mana? Yang 5, 6, 7. Dan semakin bertumbuh di dalamnya, artinya semakin hari semakin cakap melakukan ayat 5, 6, dan 7, maka kamu akan terbukti sebagai orang yang benar-benar mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Setuju itu? Kalau enggak, kalau kita tidak melakukan 5, 6, 7, kita enggak cukup hanya ngaku kita Kristen. Kita enggak kenal Allah kita. Artinya kamu bukanlah pengikut Kristus. Wow. Yang tidak berguna atau tidak memuliakan dia dalam kehidupan. Capek-capek datang WBI. Latihan dari tadi pagi, buang suara, buang tenaga, habisin tenggorokan. Dasarnya bukan yang tadi tuh, 5, 6, 7. Kalau saya, dari tadi saya ngomong 5, 6, 7, ngerti ibu-ibu? Naon sih dari tadi 5, 6, 7, 5, 6, 7. Merek rokok apa-apa. Yang saya tahu Ji Samsu. Lagi bicara ayat 5, 6, 7. Bahaya kan? Jika kita tidak melakukan 5, 6, dan 7, tidak semakin bertumbuh, maka kamu akan terbukti sebagai orang. Saya ulangi. Kalau kamu melakukan semuanya itu dan semakin bertumbuh di dalamnya, maka kamu akan terbukti sebagai orang yang benar-benar mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Artinya kamu bukanlah pengikut Kristus yang tidak berguna atau yang tidak memuliakan dia dalam kehidupan. Kalau kita kenal Allah, kita kerjakan ayat 5, 6, dan 7. Jika kita mengerjakan ayat 5, 6, dan 7, kita bukan
bukan orang Kristen, kita bukan pengikut Kristus yang tidak berguna. Tetapi kita orang Kristen yang berguna. Setuju ibu-ibu? Kan keras tuh. Terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Ini untuk mengembalikan keserupaan kita dengan Kristus. Dengan melakukan ayat 5, 6, dan 7 di dalam kehidupan kita, kita sedang mengembalikan sifat-sifat Kristus yang pernah hilang karena dosa. Tapi itu kembali karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam nama Yesus. Iman itu yang pertama. Jika kita tidak diselamatkan oleh Kristus, kita tidak percaya Yesus, kita mau melakukan ayat 5, 6, dan 7. Tidak mungkin. Karena jika engkau tidak ditebus oleh darah Kristus yang adalah kebenaran, engkau tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran. Ketika kita ditebus oleh darah Yesus yang menjadikan kita benar, maka kita bisa melakukan ayat 5, 6, dan 7. Kenapa Pak? Yakin banget bisa. Karena yang tadi yang ayat 3 bilang kita diperlengkapi. Kita dikasih semua kebutuhan untuk ibu-ibu memasak. Tuhan siapkan kebutuhan ibu-ibu memasak. Dari mulai cara masak, buku resep, kompor, oven, panci, penggorengannya, semuanya disiapkan. Dikasih contoh di YouTube, cara masak rendang seperti apa, cara masak capcay seperti apa, masih gak bisa masak juga. Keliwatan. Loh iya, kakak saya memang jago masak. Dia bilang, orang zaman ini kalau gak bisa masak sebenarnya agak keterlaluan. Karena semuanya diajarin di YouTube begitu detail dengan cara yang terstruktur. Wah, ininya sekian gram, ini sekian gram, atau cara yang preman. Pakai ini sesendok, itu sesendok. Jadi dan berhasil. Jika kita sudah diperlengkapi Tuhan dengan segala perlengkapan yang kita butuhkan untuk hidup dalam kesalehan, kita sudah diperlengkapi Tuhan dengan rohnya yang tinggal di dalam kita, tetapi kita tetap tidak bisa hidup dalam kesalehan, kebajikan, penguasaan diri, melakukan keinginan Tuhan, kita keterlaluan. Kenapa sih saya begitu ngotot? Karena ayat 9 ngomong begini. Tetapi barang, ini TB, ayat 9 ini kembali ke TB. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang mana semuanya itu? 5, 6, 7. Oke, aku senang dengarnya. Tapi jangan pulang cuman ingat 5, 6, 7. Terus cerita ke suami yang 5, 6, 7. Suami naon. Baca itu 5, 6, 7-nya. Sampai ngelotok. Saya juga pelupa udah mulai belajar ingat. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Senang kalau saya bilang siapa nih? Mita aja dah. Sebab dia nggak boleh tersinggung sama saya. Dia melakukan yang baik, dia melayani di gereja, dia ingatkan semua rapat yang saya harus hadiri. Dia lakukan semua kebutuhan yang saya perlukan di gereja ini. Tapi saya bilang, kamu picik, Ci. Kamu rasanya apa? Halo. Ya, dia rasa dia sudah baik. Kalau datang kok shalom, pagi kok, udah siang kok, udah waktunya makan. Saya bilang kamu picik. Jawab. Dia rasakan saya kasih bilang, aduh Ci makasih lu, kamu baik, kamu sudah tolongin saya. Saya jadi gembala, banyak hal yang saya lupa, kamu sudah. Luar biasa ya Tuhan yang balas ya, Tuhan gantikan ya, Tuhan berkati kamu ya, Tuhan lindungi kamu Tuhan. Enggak usah ngomong kamu picik.
Picik itu apa sih? Ibu guru. Saya lupa lihat di kamus. Apa ya? Setahu saya itu sangat jelek. Picik apa ya? Lihat sendiri ya. Lihat sendiri ya. Nanti tanya sama Ibu Mita. Kalau udah berbuat seperti itu, saya katakan dia picik. Dia buta. Dia nggak bisa lihat sesuatu. Artinya segala sesuatu yang dia kerjakan buat saya itu nggak ada harganya. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jangan sampai kita tidak pernah melakukan 5, 6, dan 7 karena kita lupa bahwa kita tuh bukan di sini lagi loh. Kita bukan orang berdosa yang terhukum loh. Tapi kita sudah di sini, sudah diselamatkan. Ingat ya contoh saya tentang memasak tadi ya. Terlalu jika engkau tidak bisa masak. Semuanya disiapkan Tuhan. Terlalu jika engkau tidak bisa melakukan 5, 6, dan 7. Karena segala kebutuhannya dia sudah siapkan. Yang terlebih lagi ini bukan memasak itu hanya contoh. Yang tidak bisa apple to apple juga. Tetapi untuk hidup saleh itu Tuhan berikan rohnya kepada kita. Kurang lebih begini ibu-ibu. Dia kasih kita rohnya untuk punya apa tuh? Rohnya si chef Juna. Waduh, jago sekali kan dia masaknya. Sampai kayak gitu loh Tuhan loh. Ayat 9 ini wow. Karena itu saudara-saudaraku ayat 10. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Melakukan yang mana? Sebelas. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ketika saya baca ayat ini, saya kaget. Ini kan yang seringkali saya mau sampaikan. Kita percaya Yesus, kita selamat. Kita selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi karena hadiah. Tapi saya selalu punya rasa begini. Firman Tuhan bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan yang kita sudah pegang ini, kerjakan itu dengan sungguh, dengan takut dan gentar. 5, 6, 7-nya dikerjakan. Ayat ini meneguhkan prinsip saya itu. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Itu kan gunanya kita jadi orang percaya, diselamatkan. Itu memang yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada yang bisa melakukannya lagi kecuali Yesus. Selain itu jangan berhenti sampai di sana. Seringkali kita menjadi sombong, kita menjadi sok jago, seringkali kita jadi ngatur orang, marahi orang karena kita merasa kita orang yang sudah selamat. Kamu siapa? Kita merasa kita pelayan Tuhan di gereja, kita merasa kita rajin WBI, aku atur suamiku. Karena dia tidak ikut WBI, tidak pernah ibadah minggu, tidak pernah injak gereja, pasti dia lebih jelek dari saya. Siapa bilang? Saya mendadak diingatkan dan saya mau ngomong. Ini belajar dan saya ngomong sama Esther. Orang ini ada sih, nggak apa-apa. Saya ngobrol sama satu orang ibu ini. Dia lagi bilang bahwa segala sesuatu yang dia mau kerjakan, dia pasti ngomong sama suaminya.
Jadi tidak ada sesuatu pun yang dia kerjakan dari hal yang penting sampai yang tidak penting yang suaminya tidak tahu. Saya tidak siapkan mau ngomong ini. Dia katakan itu, dia bilang, kenapa saya melakukan itu? Segala sesuatu yang saya lakukan suami saya pasti tahu. Yang pertama alasan saya adalah saya belajar menaklukkan diri saya di bawah otoritas suami. Wow. Ada yang punya kalimat itu? Ibu-ibu yang masih punya suami? Pernah belajar untuk melakukan sesuatu, untuk lapor sama suami, mau pergi kemana, mau pulang jam berapa, perginya sama siapa. Kenapa? Dia belajar menaklukkan dirinya di bawah otoritas suaminya. Itu kan kalimat kelas tinggi tuh. Bukan saya lapor sama suami saya mau pergi sama siapa, mau kemana, supaya dia tahu. Perginya sama orang-orang yang gak punya mobil, berarti kamu harus beliin saya mobil. Saya mau perginya makannya di sono, jadi uangnya mesti cukup. Saya perginya 5 orang, jadi gak cukup 100.000. Bukan itu laporannya. Seringkali kita laporan gara-gara itu. Laporan kita sama suami kita, sama papa mama kita, saya mau pergi pagi, saya pulangnya jam sekian. Itu karena saya menaklukkan diri saya di bawah otoritas yang orang-orang yang lebih tinggi. Suami, orang tua, bos. Halo. Ketika kita belajar menaklukkan diri, kita sedang jalani 5, 6, 7. Ibu-ibu bisa menangkap apa yang saya katakan pagi ini? Kerjakan ibu-ibu. Kita saling mengingatkan. Saya juga bisa kepleset, bisa. Saya lupa baca di ayat mana, saya lupa. Kalau orang tidak ditebus oleh Tuhan Yesus, hidup dalam dosa, orang yang belum ditebus darah Yesus nih, yang hidup dalam dosa, dia mau keluar dari dosa gak bisa. Dia mau keluar gak bisa karena terikat. Tapi kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita orang Kristen yang mempercayai Tuhan, kita orang benar, kita mau keluar dari dosa, itu bisa. Dia gak bisa seret kita sampai tarik lagi, sampai gak bisa. Seringkali kenapa kita keluar dari dosa? Karena kitanya pengen main-main. Kitanya yang menjauhi Tuhan. Kenapa saya cerita ini? Jadi tidak ada alasan ketika engkau percaya Yesus dan orang benar, tidak ada alasan untuk engkau tidak melakukan kesalehan 5, 6, 7. Kalau di sini terikat, engkau gak bisa keluar, gak bisa keluar. Mungkin bisa waktu hari Minggu doang, action, nongol di gereja, pasti engkau kesini lagi. Ikuti dosa terus. Tapi kalau engkau ditebus oleh darah Yesus, engkau bisa keluar. Tapi banyak orang Kristen alasannya gak bisa keluar. Enggak. Saya lupa ayatnya. Kalau gak salah mungkin yang di Aba yang kita baca setiap hari. Nanti kalau saya dapat ayat ini saya lagi juga mau khotbahkan. Kita bisa keluar karena kita diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Ibu-ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Mari kita tunduk kepala. Tuhan terima kasih ya. Biar firman-Mu Tuhan, tema yang Tuhan berikan buat gereja-Mu di sini terus bertumbuh dan semakin mengenal Kristus. Kami kerjakan di hidup kami Tuhan. Bukan sekedar kami punya gereja yang punya tema didasari oleh firman Tuhan. Tapi kami punya gereja yang punya tema yang dari Tuhan untuk kami kerjakan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat ibu-ibu yang sudah hadir siang ini Tuhan. Apa yang mereka dengar, mereka kerjakan. Bukan hanya sekedar agamawi, aku sudah datang kemis ini di WBI. Ibu-ibu miliki dengan ketulusan hati, rindu. Tuhan, aku harus jadi anak Tuhan yang berguna untuk banyak orang.
Aku harus jadi pelayan Tuhan. Aku harus jadi orang Kristen yang berdampak untuk keluargaku. Sehingga Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Kita punya Roh Kudus, pasti dia selalu ingatkan kita. Dia pasti ingatkan. Tapi terjadi atau tidak terjadi, tergantung engkau keras hati atau engkau lembut hati. Roh Kudus berkaryalah hebat di ibu-ibu ini Tuhan. Di para wanita yang dikasihi Tuhan ini. Untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada. Di keluarga, di lingkungan, di gerejanya, di tempat pekerjaannya, di tempat usahanya. Tuhan, engkau tolong. Kami semua harus semakin serupa Kristus. Kita harus sadar, ibu-ibu. Ketika dosa, kenapa? Karena iblis tidak bisa merusak Allah. Yang dia rusak adalah gambar Allah. Yang adalah saudara dan saya. Kita harus sadar itu. Tapi Tuhan pulihkan kita kembali. Dia dandani kita. Apakah kita menghargai, menghormati semua karya Tuhan di hidup kita? Tanamkan. Bukan hanya sekedar hafal tema. Tapi kita kerjakan di hidup kita. Terima kasih Tuhan, berkati WBI di Kopo ini Tuhan. Menjadi kumpulan para wanita yang bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi menyenangkan hati Tuhan. Sebagai nenek, sebagai ibu, sebagai mama, sebagai anak, sebagai menantu. Tuhan tolong, apapun status kami adalah anak Allah yang menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati Cilili sebagai koordinator WBI di tempat ini. Beri hikmat, beri marifat, beri teman-teman pengurus semuanya mendukung keputusan-keputusan yang gerejamu buat Tuhan. Sehingga WBI ini bukan sekedar kumpul-kumpul, tetapi menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang besar, kami alaskan doa ini. Amin.